kita masuk ke hadirat Allah itu dengan suatu sikap atau attitude, Lord, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Aku tahu Yesus sudah berkorban. Aku sudah diterima oleh Bapa. Karena pengorbanan Yesus, aku berkenan. Tapi karena aku sangat bersyukur, aku gak cukup berhenti sampai menerima kasih karunia-Mu. Aku berindu lebih dari itu. What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kami rasakan hadirat-Mu begitu suci, begitu kudus di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau hadir dan bertata di atas pujian kami. Atasilah hidup kami, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengumbar suatu kata-kata sia-sia ataupun janji palsu. Apa yang kami ucapkan, semuanya kami utarakan dari hati kami yang setulus-tulusnya kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang mati bagi kami. Engkau yang bangkit, Engkau ada di sini. Engkau hidup, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau yang maha tahu. Engkau tahu ya Tuhan Yesus apa yang akan terjadi hari ini di saat teduh bersama. Sebab Engkau hendak menolong umat-Mu. Terima kasih Yesusku. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berikan roh pengajaran ya Tuhan keluar dari diri hamba. Untuk supaya ya Tuhan jemaat-Mu bertumbuh keluarga saat teduh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. What a sweet presence. Kalau kita menghampiri Tuhan itu gak ada lain, gak ada bukan. Selalu yang kita rasakan adalah manisnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Allah dengan begitu. Dengan takut dan gentar, dengan tulus dan haus. Hampiri Allah dengan benar, itu adalah topik yang saya angkat di saat teduh bersama kali ini. Mari kita buka bersama-sama di Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, lanjut ke pasal 5 hingga ayat 6. Saya bacakan semua dulu ya, hampiri Allah dengan benar. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah itu ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Hampiri Allah dengan benar. Sekalipun kita nggak bisa melihat Tuhan, namun Tuhan itu nyata. Apalagi Kristus sudah dibangkitkan. Dialah Allah yang hidup. Perlakukan dia setiap kali kita menghampirinya sebagai pribadi yang termulia di dunia. Lebih daripada waktu kita menghampiri atau mendekati pejabat. Bahkan raja-raja, presiden juga. Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan lebih berbakti daripada kita kepada orang tua kita. Honor your parents is true, hormatilah orang tuamu. Terlebih lagi Tuhan, nenek moyang yang paling ujung alfanya, bahkan omega selama-lamanya. Dialah pencipta kita. Kadang-kadang kita merasa secara tradisi kita perlu melakukan praktek-praktek tertentu. Kalau enggak, kita tidak menghormati leluhur kita. Jangan lakukan segala sesuatu, apalagi kalau dilarang firman. Karena leluhur sesungguhnya itu El huruf besar. Itulah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia paling tua dari semua dan seluruh leluhur kita. Kita harus memperlakukan Tuhan itu lebih dari siapapun yang berharga di hidup ini. Siapapun yang kita takuti, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Siapapun yang kita cintai, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Bahkan dibandingkan dengan Tuhan itu seolah-olah kita itu membenci orang tua papa mama kita. Kita membenci suami istri kita, bahkan membenci anak-anak kita. Barang siapa mau ikut aku tidak membenci ayah ibunya. Tuhan tidak ajarkan kebencian, Tuhan larang itu.
Ini adalah kiasan atau comparison, perbandingan. Kasih kita kepada Tuhan dibanding dengan kasih kita kepada orang tua kita. Itu harus terpaut jauh, seolah-olah benci dan cinta. Perlakukan dia jauh melampaui siapapun di hidupmu. Kangeni Tuhan, rindukan. Lebih dari orang pacaran. Lebih dari seorang suami yang ditinggal istrinya atau sebaliknya. Lebih dari seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kita itu gak bersekutu dengan Tuhan sehari, itu seperti menjadi janda rohani. Kangenin, rindukan, inginkan persekutuan dengan Dia. Hampiri Allah itu harus dengan takut dan gentar. Tapi harus juga dengan tulus dan haus. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ayat 17. Pertama-tama Salomo menghimbau kita agar kita menjaga langkah kita kalau kita datang ke gereja. Atau ketika kita masuk ke sebuah persekutuan doa. Atau jikalau kita ada pelayanan. Atau ketika kita saat teduh bersama atau saat teduh secara individu. Jagalah langkahmu. Kenapa kita harus menjaga langkah kita? Mesti persiapan hati. Zaman sekarang kan kita tidak memperhatikan ini. Orang ke gereja kalau perlu telat-telatan. Datang tengah-tengah ibadah. Masuk begitu aja. Ya nggak ada salahnya, nggak akan ada orang menegurmu. Semua orang bersyukur Anda masuk ke rumah Tuhan. Daripada Anda terhilang dan tersesat. Karena manusia mengasihimu, mereka tidak akan memarahimu. Tetapi kalau kita tidak menjaga langkah kita untuk masuk ke rumah Tuhan, lama-lama kita sendiri juga tidak akan mengerti arti ibadah itu. Arti ibadah itu menghormati Allah. Meskipun bukan secara hukum Taurat. Kalau tidak melakukannya kita berdosa. Jangan sampai kita itu menghampiri Tuhan karena ketakutan atau karena terpaksa. Ibadah yang kita lakukan secara rutinitas, kalau tanpa kehausan juga percuma. Serba salah kaprah. Kita paksa, kita tegakkan disiplinnya, nanti orang salah mengartikan. Sehingga mereka datang ke ibadah dalam kondisi ketakutan. Pendetanya keras sedikit dari atas panggung, tegur, hai kamu yang telat, nanti lain kali minggu depan gak datang. Atau kalau sudah terlambat, sekalian gak usah datang. Manusia itu selalu salah mengartikan. Menurut saya, semua ini harus di dalam alam kesadaran. Kalau kita cinta sesuatu, kita tidak akan perlakukan begitu. Kalau kita itu jatuh cinta pada seseorang, kita pasti akan mempersiapkan. Malah justru masih beberapa hari sebelumnya aja sudah mengantisipasi kedatangannya. Atau kalau kita mau apel ini, mau kencan misalnya anak muda. Wah, dari berapa jam sebelumnya sudah menunggu-nunggu. Udah gak sabar rasanya. Jagalah langkahmu. Sebelum Anda datang ke hadirat Allah, Anda sudah menjaga langkah. Maksudnya mempersiapkan hati dulu. Apalagi kalau orang itu terlibat dalam pelayanan ministry. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Bukan hanya soal waktu, datang lebih awal, bukan. Tapi sudah persiapkan hati, jaga kata-kata. Jangan sembrono berbicara. Meskipun pelayanannya masih besok, hari ini kita sudah menjaga hati, itu maksudnya menjaga langkah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saat teduh bersama juga seperti ini. Kita bisa online, secara live-nya. Apalagi kalau sudah secara rerun, bukan live-nya. Kadang-kadang kita bisa merasa fast forward, cepat sekali, gampang lah. Sambil disambi apa dan apa, melakukan ini itu ya boleh. Nggak ada salahnya, silakan. Lebih baik begitu daripada enggak kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita menjaga langkah kita. Kita khususkan waktu 1 jam. Kita beritahu dulu orang-orang di rumah. 1 jam ini aku sabat ya. Jangan diganggu kalau bisa. Kecuali emergency, kecuali kalau darurat. Mari kita menjaga persekutuan itu dengan Tuhan. Kita ikuti full, tidak ada gangguan. Pasti kita belajar lebih banyak. Pasti persekutuan dengan Tuhan beda jikalau disambi dengan apa. Kalau kita khususkan, itu arti kata jaga. Pasti lain lah. Misalnya kalau seorang siswa di kelas,
Sambil main game, sambil memperhatikan pelajaran. Contohnya kalau nggak ketahuan. Atau sambil ngomong sama teman, atau sambil ngelamun. Dia pasti dapat sesuatu, pasti. Tapi pasti lebih banyak belajar siswa atau pelajar yang memperhatikan khusus secara seksama pelajaran dari gurunya. Lain yang didapatkan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Lebih daripada itu, di sini diajarkan attitude sikap hati yang benar. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kalimat ini tolong perhatikan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saya jadi ingat kalimat yang keluar dari mulut Samuel tentang dosa Saul. Raja Saul ketika ditegur, Nabi ini berkata begini, "To listen is better than to sacrifice." Mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris bunyinya bukan to listen tapi to obey. Sebab mentaati Tuhan, taat kepada Tuhan atau ketaatan itu lebih baik daripada korban bakaran. Di ayat ini bunyinya begini, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kata mendengar sini lebih daripada sekedar apa yang masuk ke telinga. Kata mendengar di sini itu artinya memperhatikan dengan seksama. Seperti pelajar tadi yang sungguh-sungguh mendengarkan saat mata pelajaran. Mendengar itu bukan seperti kita pergi ke mall misalnya, lalu ada dimainkan musik perlahan-lahan, latar belakangnya kan selalu ada lagu. Ya, baik itu lagu ada kata-katanya atau melodi saja. Kita itu bisa sambil shopping, sambil makan, sambil ketemu teman. Kita tahu lagu itu tapi kita nggak berikan pikiran khusus tentang itu. Ya kira-kira udah lewat itu aja. Nanti pulang ke rumah juga kita lupa lagu apa karena kita nggak memperhatikan. Terkadang tanpa sengaja kalau kita suka lagu itu kita bisa ikut-ikut nyanyi, menyanyikan liriknya. Tapi kita tidak sama sekali memikirkan artinya. Itu namanya mendengar, keluar satu telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini bukan arti kata mendengar di sini. Arti kata mendengar di sini to pay attention, to pay a close attention, to pay a special attention, atau untuk memperhatikan secara seksama dan secara istimewa, secara sungguh-sungguh dan segenap hati, konsentrasi. Itu arti kata mendengar di sini. Berarti ini bukan cuma mendengarkan, tapi juga mentaati. Seperti seorang pelayan restoran yang pramusaji yang mencatat pesanan. Apa tadi? Es teh manis 2, pangsit mie 2. Lalu habis itu, masih tambah ini, tambah itu. Ada kuahnya, ada nasinya. Dia ulangi lagi agar dia nggak salah. Dia tidak mencatat demi menulisnya saja. Dia mencatat supaya nanti pesanan itu keluar sungguhan. Mendengar di sini artinya untuk mentaati dalam tindakan. Makanya kalau seorang mama mengeluh tentang anaknya, mama bolak-balik ngomong sama kamu, kok kamu nggak pernah dengarkan? Sebenarnya anak itu dengar. Anak itu di sana, dia nggak tuli kok. Yang mamanya maksudkan, kenapa kamu nggak pernah dengarkan mama? Itu bukan mendengar di telinga. Kenapa yang kamu dengarkan tidak kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mentaati ibumu? Itu maksud sesungguhnya. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan itu, hati kita itu harus masuk karena rindu mentaati perintahnya. Bukan untuk mencari sesuatu dari Tuhan. Kita masuk ke hadirat Allah itu dengan suatu sikap atau attitude, Lord, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Aku tahu Yesus sudah berkorban. Aku sudah diterima oleh Bapa. Karena pengorbanan Yesus, aku berkenan. Tapi karena aku sangat bersyukur, aku gak cukup berhenti sampai menerima kasih karuniamu. Aku berindu lebih dari itu. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Saya ingat pada waktu saya baru bekerja, orang tua sudah memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin saya membalas budi mereka? Tapi waktu saya pertama menerima berkat saya ajak orang tua saya, ayo makan. Nggak mungkin saya bisa membalas semua yang mereka telah berikan. Tapi pasti seorang anak yang bersyukur dan berterima kasih pasti ingin melakukan sesuatu untuk
membalas budi sekalipun itu sama sekali tidak bisa membalas apa-apa. Sama Tuhan juga sama waktu menghampiri Allah itu kita berkata, Tuhan aku tahu mungkin apa yang bisa kulakukan itu tidak bisa menambah apa-apa. Cuman what can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku ingin menyenangkan hatimu. Itu harus menjadi attitude sikap hati orang yang masuk ke hadirat Tuhan. Bukan tipe orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Banyak orang itu masuk hadirat Allah itu dengan roh yang menuntut. Mendikte Allah. Kamu harus begini, kamu harus begitu dalam hidupku. Tapi hatinya tidak pernah terbuka untuk mencari kehendaknya. Tidak pernah ingin mencari kehendak Allah dulu. Menghampiri Tuhan itu ternyata bagi beberapa orang yang mereka kira itu adalah iman. Tapi ternyata dari hati yang kurang bersyukur sama Tuhan. Bukan berarti nggak boleh minta-minta. Yesus yang suruh kita mintalah maka akan diberikan kepadamu. Attitude-nya, sikap hatinya bukan menuntut. Tapi sikap hatinya itu mau mendengar. Sikap hatinya mau belajar. Sikap hatinya rindu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Dengan apa aku balas Tuhan selain memuji dan menyembahmu? Apa yang bisa kulakukan? Pelayanankah? Memenangkan jiwa? Jujur Tuhan, sesungguhnya engkau tidak membutuhkan aku. Kalau engkau mau, engkau bisa suruh malaikatmu. Jauh lebih bagus dari saya. Pasti rampung tuh kerjaan, gak seperti saya ini penuh kelemahan. But I cannot do nothing. Saya tidak bisa diam diri, tidak melakukan apa-apa. Aku ingin sekali menunjukkan kasihku. Tuhan, aku mau terbuka hatiku. Beritahu aku apa yang engkau ingin aku lakukan. Itu cara menghampiri Tuhan. Simple kan? Tapi kadang-kadang kita lupakan. Hari ini saya ingatkan. Pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 1 pasal 5 ini. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Salomo memperingatkan pada kita kalau masuk hadirat Allah, kita tidak usah pura-pura. Apalagi orang-orang yang terbiasa suka latah dalam berkata-kata, speaking without thinking, yang suka bicara, mendengungkan lidah bibirnya tanpa memikirkan sungguh-sungguh perkataannya. Coba lihat ya, ada orang yang berdoa, kadang-kadang kita lakukan ini, kita tuh gak tulus dalam doa kita. Apalagi kalau di depan orang, kita doanya itu bisa dibuat-buat. Apa adanya aja. Saking dibuat-buatnya sampai orang yang tulus pun takut untuk berdoa karena nggak sefasih lidahnya. Enggak lah, doa yang didengar Tuhan adalah doa yang dari hati. Kata-katanya bisa a few, kata-katanya bisa sedikit, tapi kata-katanya bermakna. Sesuatu yang tidak dibuat-buat oleh mulutnya, tapi sesuatu yang diutarakan dari hati yang ingin dimengerti oleh Tuhannya. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, itu artinya jangan ucapkan apapun yang kau tidak maksudkan. Terburu-buru ini bukan timingnya, cepat atau lambat kosakatanya. Terburu-buru ini artinya, jangan kau biasakan mulutmu mengucapkan apa yang hatimu tidak katakan. Always say what you mean. Selalu kita harus mengucapkan apa yang kita maksudkan. And always mean what you say. Dan apapun yang kau katakan, pastikan loh ya, hatimu memang demikian. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan asal-asalan atau latahan. Kadang-kadang orang bisa bercanda bilang haleluya, haleluya misalnya. Ada juga yang tambah-tambahin haleluya, haleluya apa. Saya bahkan tidak tega untuk mengutarakannya. Karena kata haleluya itu sendiri artinya puji Tuhan. Tidak dibuat mainan. Haleluya, Yahweh. Ya, karena diganti haleluya, terus ganti apa sama orang. Saya sih nggak biasakan, kalau ada yang kayak gitu saya nggak tertawa. Tersenyum pun tidak. Tapi saya juga nggak marah sama mereka, sebab saya tahu mereka nggak bermaksud lah. Yesus saja dianiaya kayak gitu aja, bukan hanya dihina. Apalagi yang kilaf-kilafan. Yesus saja berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam hati saya berdoa kalau saya dengar orang-orang yang latah atau yang bercanda, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, yang terburu-buru dengan mulutnya. Saya doakan dalam hati, Tuhan, nggak apa-apa. Nanti kalau dia sudah dewasa rohani, dia kan pasti nggak begini. Ampuni dia nggak tahu apa yang dia katakan. Jangan buat guyonan gitu ya, jangan buat dagelan. Sesuatu yang sakral, jangan terburu-buru dengan mulut kita. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan
di hadapan Allah. Maksudnya gini loh, waktu kita masuk ke hadirat Tuhan itu, memuji menyembah so pasti. Tapi sebelum kita tahu yakin jelas gimana mengutarakan hati, jangan asal bunyi, asbun tidak diperbolehkan. You want to know why? Saya jarang sekali 10 menit pertama masuk hadirat Allah lalu ngomong ini itu, langsung mulai bla 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 bicara. Saya pakai puji-pujian yang baku, karena itu pasti sudah dapat diterima, karena itu kan penyembahan. Why? Karena waktu saya masuk hadirat Tuhan 10 menit pertama, pikiran saya itu masih urusan duniawi, urusan sehari-hari. Otak kita itu masih dipenuhi dengan bisnis kita. Sebelum tadi kita tinggalkan untuk berdoa. Ibu rumah tangga, kompornya, masakannya, seorang pengusaha, dagangannya, seorang pekerja, urusan di kantornya, ketemu sama orang. Our minds are full of ourselves, masih penuh dengan diri sendiri. Karena itu ingatlah Allah dari sorga, engkau di bumi. Kasih waktu dulu sampai kita itu bisa meninggalkan hal-hal dunia di sekeliling kita dan konsentrasi penuh. Masuk menghampiri hadirat Tuhan itu perlu waktu. Bukan karena Tuhan perlu waktu untuk ketemu sama kita. Detik kau menyebut Yesus, dia ada di sana. Kita yang di bumi ini yang perlu waktu untuk menanggalkan pikiran dulu. Hampiri Tuhan itu tidak boleh tergesa-gesa. Makanya orang yang berdoa 5 menitan gak dapat apa-apa, gak akan kenal Tuhannya. Bukan berarti panjang-panjangan kayak orang Farisi doanya bertele-tele pasti didengar, ya enggak. Begitu juga. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Perkataanmu sedikit bukan berarti pujianmu sedikit, penyembahanmu sedikit, baca firman sedikit, bukan loh ya. Perkataanmu sedikit itu artinya Elia cuma dapat sisanya. Sisa waktu hari. Dia nggak banyak waktu tersisa hari itu. Nabi Baal itu wah heboh, rame, menurut saya sih bertele-tele. Tapi doa Elia itu, coba lihat, singkat, padat, jelas. Bukan hanya singkat, sedikit. Pujian penyembahan boleh banyak. Firman menjelaskan Alkitab, ini nggak ada yang terbuang sia-sia. Firman Tuhan akan kembali percuma. Elijah, dia berdoa, to the point saja. Kalau kita dalam persekutuan doa, pertemuan doa gitu, lalu ada orang yang berdoa. 3 menit pertama dia berdoa, orang-orang masih berdoa bersama dengan dia. Tambah 3 menit lagi, 3 menit kedua, kalau dia masih doanya itu muter-muter di padang gurun, orang-orang mulai mendoakan dia. Bukan lagi berdoa dengan dia, so mulai mendoakan dia, Tuhan, hentikan dia Tuhan, tolong orang ini. Apa yang salah dengan orang ini ya Tuhan? Mungkin dia sedang stres kali. Ditambah 3 menit ketiga, 9 menit kemudian orang-orang sudah bukan lagi berdoa bersama dengan dia atau mendoakan dia. Orang-orang sudah berdoa menentang dia. Tuhan hentikan orang ini. Tuhan tolong, Tuhan buat dia stop. Coba bayangin manusia aja gak tahan dengan doa yang muter-muter. Apalagi Tuhan yang bisa melihat hati kita. Doa itu seperti Elia aja. Short and sweet. Full of power. Penuh dengan kuasa. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, ayat 2, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Salah satu tanda orang bodoh, fools di sini artinya, adalah blabbermouth dalam bahasa Inggrisnya. Atau mulutnya itu melintir-melintir terus, tapi gak banyak proteinnya, semua karbohidrat. Itu harus hati-hati. Kita juga jangan biasakan dengan banyak kosakata, sedikit makna. Ayat 3, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 3. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Bodoh di sini bukan IQ ya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Ayat 4. Jadi orang yang dikenan Tuhan atau orang yang menghormati Tuhan sungguhan, yang menghampiri Allah dengan benar, dia pasti nggak gampang-gampang janji sama Tuhan maupun sama orang. Dia tidak akan tergesa-gesa untuk mengucapkan sebuah nasar atau sumpah. Orang begini yang dikenan oleh Allah, ianya adalah iya, tidaknya adalah tidak. Dan orang-orang di hidupnya pun tahu bahwa orang ini adalah manusia kata-kata. Manusia kata-katanya sendiri. Dia tidak mungkin kalau ngomong iya, tidak tepati janji. It's so not him. Kawan-kawannya akan komentar begitu. Itu bukan dia. Dengarin dia begitu. Nggak pernah loh dia kalau ngomong A ya A. Itu orang yang dikenan Allah. Orang yang menghampiri Tuhan itu dengan konsekuen. Orang yang menghampiri Tuhan dengan cara begini, konsekuen dengan kata-katanya. Orang begitu akan dapat respeknya Tuhan. Tapi kalau orang itu akhirnya bernasar, kadang-kadang nasar pun diberikan. Kadang-kadang kita juga janjikan pada Tuhan, aku janji ini. Buat sedikit tapi sekali janji kau tepati.
Kalau Anda berjanji pada Tuhan, termasuk pada manusia di hadapan Allah, be serious to fulfill it. Pastikan Anda secara serius menggenapi janjimu, tepat janji. Dan kalau kita nggak tepat janji, padahal kita pernah bernasar, jangan berkata, sorry, kilaf, aku nggak bermaksud. Itu tidak disuka oleh Tuhan. Kalau kita memang akhirnya ngaku kita nggak bisa tepati janji itu, minta maaf. Setiap nasar yang tidak ditepati adalah dosa di mata Allah. Minta maaf aja sama Tuhan. Jangan merasa Tuhan nanti akan tuntut saya. Tuhan dari awalnya nggak minta nasar itu sukarela. Tapi kalau kita sudah ucapkan sama Tuhan, aku janji Tuhan, aku janji. Aku janji kalau aku akan membangun kehidupan doaku. Misalnya tahun baru, setiap pagi aku akan bangun untuk berdoa. Lalu kita nggak lakukan itu. Kalau sebenarnya kita nggak melakukan itu, kita perlu datang ke hadirat Allah dan berkata, I'm so sorry, I was wrong, saya ingkar janji. Jangan berkata kilaf, tapi ingkar. Ampuni aku, beriku kekuatan untuk menepatinya. Atau kalau memang Anda mau cabut janji itu kepada sesamamu, minta maaf kalau perlu berlutut dan berkata, sorry, lepaskan aku daripada ikatan janjiku. Sebab aku tidak mampu untuk memberikannya kepadamu. Kalau memang itu perlu. Jangan justru kita yang marahi orang, kita yang nggak tepat janji. Zaman sekarang kan zaman yang berbeda. Orang yang ingkar itu yang marahi, mereka yang menuntut janjinya. Rendah hati, akui kesalahanmu. Kalau diampuni, move on, lanjut. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kata utusan Allah di situ itu bagus sekali. Itu ada dua arti. Satu, messenger atau utusan Tuhan, bisa saja manusia, pendeta, hamba Tuhan, atau seorang Kristen yang lainnya. Tapi juga bisa berarti an angel atau malaikat. Jadi setiap nasar itu ada malaikat yang menjaganya. Kalau lebih baik jangan bernasar lah. Siapa yang suruh kita bernasar? Tuhan pun tidak menuntutnya. Tapi sekali keluar, jikalau ada bernasar, jangan anggap enteng itu. Karena Tuhan adalah Allah penepat janji. Ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Akhir kata, takutlah akan Tuhan. Supaya Anda tidak takut akan apa-apa di hidup ini. Orang yang takut akan Allah tidak akan takut siapa-siapa. Karena kalau orang takut sama Tuhan, Tuhan yang akan melindunginya. Cara menghampiri Tuhan itu begitu. Mari kita perbaiki attitude kita yang salah. Dan jikalau sikap hati kita sudah benar, semakin kita diteguhkan untuk mendekat kepada Tuhan. 3 poin untuk menjadi ingat-ingatan apa yang kita pelajari hari ini. Hampiri Allah dengan benar. Nomor 1, jangan dikte Allah. Tapi bukalah hati saat berdoa dan menyembah. Waktu kita doa dan waktu kita nyembah, open your heart. He might reveal something to you. Dia mungkin akan mewahyukan sesuatu, baik itu nyaman atau tidak. Terbukalah untuk Tuhan. Jangan dikte Allah. 2, jangan tipu Allah. Tapi tepatilah setiap janji dan nasar kita. Kalau sudah pernah bernasar, tepati yuk. Jangan jadi orang yang gampang berkata sama sesama maupun sama Tuhannya, kilaf, sorry ya. Jangan jadi orang yang demikian karena Tuhan tidak berkenan. 3, jangan remehkan Allah. Dia itu pribadi nyata. Tapi takutlah akan dia senantiasa. Ingat kata saya tadi, orang yang takut sama Tuhan gak perlu takut apapun dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Mari kita hampiri dia dengan seksama. Hampiri dia sebagai pribadi termulia.